Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Gifari dengan nomor induk mahasiswa 181510077. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah mari hayo kita mengenal DBD. Dan yang pertama kita akan membahas apa itu demam berdarah atau DBD. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue. Vektor pembawa virus Dengue adalah nyamuk betina. Di Indonesia sendiri, nyamuk yang sering menularkan virus DBD ialah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Vektor dari nyamuk ini merupakan nyamuk betina. Dan jenis nyamuk demam berdarah ini memiliki sifat atropofilik, yang artinya mereka lebih memilih untuk menghisap darah manusia. Dan jenis nyamuk demam berdarah ini juga memiliki sifat multifeeding, yang artinya untuk memenuhi kebutuhan darah, nyamuk menghisap sampai kenyang. Dan sifat multifeeding inilah yang meningkatkan risiko penularannya demam berdarah. Sebab satu nyamuk yang infektif dalam satu periode waktu menggigit akan mampu menularkan virus kepada lebih dari satu orang. Selanjutnya, kita akan mengenali ciri-ciri nyamuk. Yang pertama ialah ciri-ciri dari nyamuk DBD adalah warna dan bentuk nyamuk. Cara mudah mengenali nyamuk demam berdarah adalah dengan melihat warna dan bentuknya sesuai gambar yang sudah ada terletak di kiri atas. Nyamuk dengan ciri-ciri berukuran kecil dan berwarna hitam dengan belang loreng putih di seluruh tubuh, maka dapat dipastikan itu merupakan nyamuk demam berdarah. Dan yang kedua ialah waktu gigit nyamuk. Nyamuk DBD sering aktif menggigit pada pagi hingga sore, dan yang paling aktif saat 2 jam setelah matahari terbit dan beberapa jam sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, tempat perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus termasuk jenis nyamuk pemukiman. Jadi, nyamuk ini menyukai tempat dan wadah penampungan air yang jernih untuk meletakkan telurnya, seperti bak mandi, tempat penampungan air hujan, dan tempat di mana ada air bersih. Sementara itu, nyamuk Aedes albopictus lebih banyak ditemukan di penampungan air alami di luar rumah, seperti di ketiak daun, lubang pohon, dan potongan bambu, hutan-hutan bambu, seperti itu. Dan bila Anda memiliki kebiasaan menggantung baju di belakang pintu, hal tersebut perlu diwaspadai sebab tumpukan baju itu menjadi tempat hinggap yang disenangi oleh nyamuk demam berdarah, karena tempat yang disenangi nyamuk demam berdarah ialah gelap dan lembab. Dan untuk mencegah gigitan nyamuk dapat kita lakukan menggunakan baju lengan panjang, celana panjang, dan menggunakan pakaian-pakaian yang menutupi kulit pada waktu-waktu aktif persebaran nyamuk demam berdarah. Dan yang kedua, menggunakan lotion nyamuk agar terhindar dari gigitan nyamuk. Dan yang ketiga, menggunakan kelambu saat tidur. Dan yang keempat ialah lakukan 3M+.
Bagi kalian yang belum tahu, di sini saya akan memberitahu apa itu 3M+. 3M+ merupakan PSN yang dibuat oleh pemerintah, dan 3M+ itu terdiri dari menguras, menutup, dan mengubur atau mendaur ulang barang bekas. Yang dimaksud dalam menguras ialah kita menguras tempat-tempat penyimpanan air atau bak-bak mandi, tapi seperti penampungan air hujan sebaiknya tidak dikuras, karena penampungan air hujan kita gunakan untuk mengantisipasi hari kemarau. Jadi kita menguras tempat-tempat yang sering kita gunakan seperti bak mandi agar terhindarnya nyamuk berkembang biak di tempat tersebut. Dan yang kedua ialah menutup tempat air. Nah, khusus untuk tempat penampungan air hujan kita dapat menutupnya agar terhindar dari telur-telur nyamuk atau nyamuk yang akan berkembang biak di situ. Lalu 3M+ yang terakhir ialah menyingkirkan dan mendaur ulang atau mengubur sampah. Nah, di sini kita bersikap kreatif ya, karena kita membuang atau mendaur ulang barang-barang yang sudah tak dipakai seperti kaleng bekas yang memungkinkan untuk menampung air sehingga nyamuk dapat berkembang biak di situ. Dan 3M+-nya tersebut, 3M sudah saya jelaskan. Plusnya yaitu terdiri dari kegiatan pencegahan DBD seperti menaburkan bubuk larvasida di tempat penampungan air hujan, atau menggunakan lotion obat nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah, dan lain sebagainya. Intinya dalam 3M+ ini, 3M-nya itu menguras, menutup, dan mendaur ulang. Plusnya itu merupakan kegiatan pencegahan selain dari 3M tersebut. Apa yang terjadi jika kita sudah terkena virus Dengue? Dan virus Dengue ini menyebabkan beberapa gejala umum, seperti sakit kepala, demam tinggi, mudah lelah dan lesu, nyeri saat menggerakkan bola mata, timbul bintik-bintik merah yang disebabkan oleh nyamuk pada kulit. Dan beberapa terkadang disertai oleh mimisan dan buang air besar bercampur darah. Dan gejala lainnya yaitu nyeri punggung, nyeri ulu hati, dan kadar trombosit turun hingga 100.000 per milimeter kubik. Sebaiknya jika sudah mengalami gejala-gejala DBD tersebut, kita segera ke dokter untuk memeriksakan keadaan badan kita. Dan saya Muhammad Rehan Gifari mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.